Halo guys, selamat datang di part ke-10. Di part ke-10 ini kita akan membahas tentang periode orbit. Bagi kalian yang mungkin baru tahu tentang channel ini, silakan untuk ikuti tutorial-tutorial sebelumnya di playlist atas berikut. Sekarang kita akan membahas tentang periode orbit. Mungkin bagi kalian yang udah puluhan tahun ya tinggal di planet bumi, atau mungkin bagi kalian yang masih belasan tahun eh, tinggal di planet bumi, kalian mungkin sudah mengenal bahwa 1 tahun di bumi itu adalah sekitar 365 hari. 365 hari atau 1 tahun. Nah, 1 tahun itu adalah periode orbit bumi terhadap matahari. Jadi bumi mengorbit matahari itu sekitar 365 hari. Begitu pula dengan planet-planet lain di luar tata surya yang mengorbit bintang induknya masing-masing. Di contoh ini, uh, bagaimana cara kita menentukan periode orbit tanpa kita ketahui sebelumnya? Caranya cukup mudah, di mana ada sebuah planet mengitari bintangnya dari satu posisi ini, anggaplah ini posisi X, kemudian dia mengitari kembali lagi ke posisi X, itu adalah satu periode uh, planet tersebut ya. Ini diukur dalam satuan hari, biasanya dalam satuan waktu hari, supaya lebih mudah kita pahami. Nah, ini misal planet ini mengorbit sekitar X hari. Bagaimana cara menentukannya? Yakni kita melihat transit dari planet tersebut, sehingga menyebabkan peredupan cahaya yang berperiode ya. Contohnya di sini ada planet ini transit ke satu, dia menyebabkan cahaya bintangnya meredup, kemudian dia transit lagi di posisi yang sama, kemudian transit kedua menyebabkan cahaya bintang induknya meredup juga. Nah, jarak dari transit 1 ke transit 2 ini, peredupan cahayanya adalah periode planetnya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke codingan di part ke-6 tentang periode orbit. Part ke-6 codingan ya, dan kita akan terus ngoding beberapa part ke depan, jadi jangan bosan-bosan. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita mencari periode orbit tanpa kita tahu sebelumnya, atau mungkin di ExoFob tidak ada ya, dan kita pengen menentukan periode orbit planet tersebut, kandidat eksoplanet tersebut tentu saja. Oke, jadi ini seperti biasa, kita install dulu ya modul-modulnya, kemudian kita import. Setelah itu kita memakai TIC yang sebelumnya kita pakai, yang mana TIC ini di part sebelumnya kita pakai juga. Kemudian seperti biasa kita ambil dua sektor ya, pada tahun yang sama, kemudian kita stage, kemudian kita plot, dan ini adalah dua sektor tersebut dari TIC ini ya. Ini dua sektor, satu dua, ini dua sektor. Dan kita bisa lihat di sini ada ada transit yang cukup signifikan terlihat oleh kasat mata ya. Ini sangat jelas sekali ada transit, dan periodenya juga dan memiliki periode yang bisa dibilang antar transitnya ini hampir sama satu sama lain ya. Ini kita lihat bersama satu sama lain. Selanjutnya kita buat kita zoom ya, kita zoom in, kita contohkan ambil dua transit aja ya, dua transit. Misal saya ambil di bagian paling kiri ini, paling kiri awal, dua transit ini kita ambil sebagai perhitungannya, transit 1 dan transit 2 ini kita ambil sebagai perhitungannya. Kemudian kita buat figur, kita zoom in ya, zoom in ini dari 2395 di sekitar sini ya, 2395 sampai 2400 ya, di sekitar sini. Jadi ini kita ngambil cuma di dua transit ini aja ya, sekitar sini. Oke, kemudian kita udah kita limit sumbu X nya, sumbu Y nya juga kita limit, ininya kita limit. Kemudian kita plot nih, kita plot, dan hasilnya seperti ini ya, kita plot. Dan ini kita ambil dua transit
di paling kiri tadi ya. Kemudian kita ingin menentukan pertama kita harus menentukan nilai tengah dari transit 1 dan nilai tengah dari transit 2 ya. Waktunya ya, bukan nilai fluxnya tapi nilai tengah waktunya. Kita contohkan di sini nilai flux ini bukan nilai flux ya, sebenarnya nilai waktu transit 1 itu di sekitar 2396 ya, 2396,75. kemudian kita tarik garis merah, kita tarik garis merah. Kemudian begitu juga dengan nilai transit kedua gitu ya, nilai tengahnya adalah di sekitar 2398,88 ya. Ini di sini kemudian kita tarik garis merah juga ya di sekitar sini. Kenapa ini saya beri garis merah? Supaya memudahkan. Ini sudah di tengah nggak sih, sudah di tengah-tengah transit waktunya nggak sih, seperti itu ya. Jadi biar mempermudah aja kedua garis ini. Selanjutnya untuk menentukan periode, maka kita tinggal mengurangi saja nilai ini ya, nilai di sini dikurangi nilai transit 1. Jadi nilai transit 2 nya dikurangi nilai transit 1, nilai waktunya ya, bukan nilai fluxnya. Kemudian kita kurangi saja nilai ini transit 2 dikurangi nilai transit 1, akan menghasilkan periode. Oke. Kemudian untuk meyakinkan, kita lakukan fast folding. Apakah sinyal peredupannya itu matching antar satu sama lain. Kemudian kita fast folding ya, kita melakukan fast folding supaya kita ingin melihat apakah nilai periode yang sudah kita tentukan tadi, yang sudah kita hitung tadi, itu akan matching ketika dilakukan fast folding. Seperti biasa kita plot ya, kemudian kita limit sumbu X sumbu Y nya. Ternyata ini hasilnya, dan ini terlihat masih belum matching ya. Untuk perhitungan periodenya itu sekitar 2,13. Nah, ini sangat membantu sekali buat kalian yang baru menemukan kandidat exoplanet dan pengen menghitung periodenya, dan di Exofob masih belum ada. Itu caranya seperti ini kurang lebih, dan itu sekitar 2,13. ini cukup mendekati ya, cukup mendekati matching. Sekarang lanjutnya kita tinggal mengakuratkan nilainya supaya lebih matching, supaya sinyal peredupannya ini jauh lebih matching gitu ya, antar transit 1 dengan transit lainnya. Kemudian kita beri nama periode tes, kita naikin sedikit. Yang sebelumnya kita hitung tadi sinyal peredupannya ini adalah sekitar 2,13 hari sekali ini mengalami peredupan ya, bintang induknya. Maka di periode tes kita naikin sedikit nih, 2,14363. Kemudian kita fast folding lagi dengan periode tes ini. Ternyata kita dapatkan sinyalnya sudah jauh lebih akurat, dan ini fast foldingnya matching antara transit 1 dengan transit lainnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk tutorial periode orbit ini. Mungkin bagi kalian yang baru datang, silakan untuk melihat playlist sebelumnya tentang tutorial ini. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukungannya ya dengan tombol suka dan subscribe channel ini. Bagi kalian yang ingin mendukung secara finansial, silakan cek di link bagian deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di part selanjutnya, di part 11. Sampai jumpa.